biar dikira Pak Jokowi mudah baper. Nah, tidak ada bedanya dengan Pak SBY akhirnya. Pak Jokowi nggak seperti itu. Dia tetap patuh dan taat. Nah, bisa dibayangkan apa yang dirasakan oleh Pak Syahrul Yassin Limpo dan Bu Siti Nurbaya, terutama ketika harus rapat kabinet. Parpolnya sudah berada di seberang pemerintahan dan mereka berdua berada di ruangan yang penuh dengan orang-orang yang kasak kusuk. Orang enak rasanya itu. Mesti orang wong Jawa tuh pekewuh gitu loh. Melirik dan berkali-kali menatap mereka dengan tajam. Lah kira-kira ini sampai kapan mereka kuat bertahan di sana? Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Salam Rahayu, salam sejahtera, tetap di Ngompol, Ngopini Politik. Ya, kalau kita cermati, parpol atau partai politik yang paling ngenes di pemilu kali ini ya, menurut Om Begawan itu Nasdem, pimpinan Pak Surya Paloh ini. Nah, prediksi langkah politiknya bukan hanya terburu-buru, kesusu, jadi keliru dan malah merugikan mereka sendiri. Nah, bisa jadi pengalaman mereka di tahun 2014 lalu membuat mereka ingin mengulang kembali. Dan kita tahu loh, Pak Surya Paloh sebagai pemilik media tentu punya kalkulasi tingkat tinggi. Memprediksi siapa yang bakal mendapatkan keuntungan sudah dihitung itu. Dulu tahun 2014 sebagai partai baru, mereka pasang badan mendukung Pak Jokowi terlebih dahulu. Meski PDIP belum mencalonkan DCI. Nah, mirip kayak yang dilakukan PSI. Mendukung Pak Ganjar sejak sebelum dideklarasikan. Tiru-tiru. Lah, mengapa PDIP agak gerah dengan ulah PSI sekarang dibandingkan Nasdem pada tahun 2014? Sama-sama mendahului keretanya PDIP. Karena dulu Nasdem itu partai baru. Nah, gak punya modal apa-apa. Ibaratnya sekarang ini partai Gelora atau PKN, dukung Pak Ganjar itu. Belum punya kekuatan besar itulah. PDIP tidak akan merespon apapun. Di sisi lain, dukungan pada Pak Anies yang dilakukan oleh Nasdem malah sebuah kekeliruan besar ini. Ini Pak Surya Paloh ini kesusu, keburu-buru, salah. Lagi ini akibatnya deklarasi yang kepagian ini, kedinian ini harus membuat mereka kerepotan sendiri. Nah, akhirnya resiko ditanggung penumpang. Nah, kalau kita melihat para pemimpin parpol sekarang, adakah orang Indonesia yang lebih konyol dibandingkan dengan Pak Surya Paloh? Ini menurut Begawan. Maaf loh Pak Surya Paloh ini. Terutama ketika dia dengan PD-nya menjelaskan mengapa mendeklarasikan Anies sebagai capres pada tanggal 3 Oktober tahun 2022 lalu. Padahal Anies belum meletakkan jabatan sebagai gubernur DKI. Dan dideklarasikan dilakukan di hari Senin. Bagi koalisi perubahan, bisa jadi itu tonggak penting, tapi bagi masyarakat Jakarta itu jelas-jelas melecehkan mereka sebagai pemilik pemimpin. Lah iya no. Setelah 8 bulan, orang yang diusungnya hanya bisa menghabiskan biaya. Tapi lah apa keuntungannya yang diperoleh? Orang enak itu. Jangankan mencerminkan calon pemimpin yang cerdas, yang melemparkan ide-ide segar gitu loh. Yang banyak disampaikan justru malah jadi polemik, jadi permasalahan, jadi perdebatan di masyarakat, keributan yang tidak ada ujung pangkalnya akhirnya. Lah, apakah waktu akan melamar Pak Anies? Pak Surya Paloh itu loh. Apa tidak menggelar diskusi dulu internal di Nasdem itu loh. Iki sopo, udune piye, latar belakang prestasinya apa dan sebagainya, apa ora dirapat kese loh. Saya heran itu. Apakah kader-kadernya bakal mendukung kalau nyalonkan Pak Anies gitu loh, ditakoi satu-satu, kan ada rapat DPP nih. Ini menurut Begawan, orang marahi, orang gurui. Lah, atau malah memprotesnya. Banyak pengurus yang ampun. Bahasa Jawanya ampun. Jangan Pak, ya, mungkin ada yang seperti itu.
Nah, kan semua tahu rekam jejak pada Pilkada DKI 2017. Banyak melukai orang, banyak melukai masyarakat. Bisa jadi karena merasa Nasdem miliknya. Semua kader wajib mengikuti perintahnya Pak Surya Paloh. Keliru akhirnya. Nah, tak lama dari tanggal 3 Oktober, satu persatu kader mulai mundur. Hingga tokoh yang mengisi posisi Dewan Pakar turut cabut. Meninggalkan Nasdem. Lah, dugaan tersangka Pak Joni G. Plate sebagai Menkominfo makin melengkapi penderitaannya Pak Surya Paloh ini. Aduh, semoga tetap sehat Pak Surya Paloh. Nah, dirinya menunggu Presiden segera memberhentikan 2 menteri yang masih menjabat di pemerintahan. Dakdikduk gitu. Itu Pak Syahrul Yassin Limpo dan Bu Siti Nurbaya. Lah mengapa Pak Surya berharap begitu? Kok pengen menterine sing 2 yang orang ngopo-ngopo kon mecat Pak Jokowi? Ya enggak, Pak Jokowi seperti itu, orang disalah dipecat. Hanya dengan penistaan berturut-turut itulah pemilik Metro TV membayangkan itu, menghalusinasi Nasdem justru bakal mendapatkan keuntungan besar. Bendikio dizolimi, lalu masyarakat simpati. Jika Mentan dan Men LHK out dari kabinet, mungkin dirinya lebih mudah memposisikan sebagai orang yang teraniaya. Pak Surya Paloh akan mengulang zamannya Bu Megawati waktu Orde Baru dan Pak SBY waktu Bu Megawati. Wah, diulang meneh. Nah, itu tidak bisa di-blow up besar-besaran di jaringan media yang dimiliki. Karena memang Pak Jokowi nggak mau memecat 2 menterinya. Ya karena tidak bersalah kok. Nah, yang lupa dipikirkan oleh Pak Surya, Pak Jokowi itu bukan politikus asik yang punya kesejarahan, ikatan maupun berkelindan dengan beban dosa masa lalu. Nggak punya. Pak Jokowi lancar. Sesuai tahap pertahapan. Nggak ada hal-hal yang aneh dalam karier politiknya Pak Jokowi. Beliau tidak punya kemelekatan dengan pola politik lama. Nggak ada. Ya. Misalnya seperti Soehartoisme, Orbaisme, oportunisme, praktek pragmatisme, dan istilah yang isme-isme yang lain itu Pak Jokowi nggak punya. Pak Jokowi adalah anak bajang yang giring angin. Beliau adalah prototipe perubahan itu sendiri. Pak Jokowi adalah laku legasi politisi yang diidam-idamkan masyarakat Indonesia sejak lama. Baru Soekarno dan Pak Jokowi ini yang muncul di kancah politik Indonesia dan membangun Indonesia. Nah, sama seperti perbedaan cara pikir dan moralitas generasi analog, generasi milenial dan Gen Z itu kalau orang sekarang mengatakan Presiden Joko Widodo tak punya dosa masa lalu, nggak punya. Tak ada beban yang menggelayut dalam kehidupannya. Maka dalam memutuskan sesuatu, sama sekali tidak ada yang membuatnya risau. Bahkan gundah gulana nggak ada. Apalagi balas jasa, nggak ada. Beda dengan Pak Surya Paloh. Kita sulit melupakannya sebagai orang Golkar. Iya toh. Kita tahu kan rekam jejak Pak Surya Paloh bahwa dia pernah menjadi pengurus Golkar. Yang kemudian disingkirkan atau menyingkirkan diri mungkin untuk kemudian membuat dagangan restorasi Indonesia, yaitu Nasional Demokrasi, Nasdem. Nah, tapi tahukah kita? Gaung restorasi yang didengung-dengungkan bukan restorasi yang nyata. Restorasi Pak Surya itu restorasi yang panas adem, hanya lames saja. Kenyataannya jadi partai politik kok. Manis di bibir saja. Politik adalah politik, Pak. Iya, dan yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu tidak punya ikatan atas kesetiaan. Kecuali soal aturan main dan bagaimana memenangkannya, iya. Pak Jokowi tidak punya hutang jasa atas dukungannya 2014 yang lalu. Oh, renek. Sebab dukungan itu sudah dibayarkan dengan menunjuk menteri. Impas lah. Nasdem punya menteri. Ya kan imas itu. Jadi berharap ada timbal balik lain. Atau pembiaran korupsi yang dilakukan kader-kader Nasdem.
Itu jelas mimpi. Korupsi sikat sama Pak Jokowi. Nggak ada. Tidak ada dilindungi, nggak ada. Tidak perlu meratapi kesalahan Pak Surya. Apalagi menangisi diamnya Presiden pada kader-kader Anda yang berurusan dengan hukum. Dipersilahkan aparat hukum untuk memproses Pak Joni G. Plate. Bukankah Pak Surya sendiri sudah mulai mencabut dukungan sebelum masa jabatan Pak Jokowi habis? Sebagai informasi loh ini. Presiden mengaku tidak diberitahu jika Nasdem bakal mendeklarasikan Pak Anies. Nggak ngomong itu Pak Surya. Ya toh, ini menurut prediksi bakalan juga loh. Orang ngomong sama Pak Jokowi marah. Itu jelas sebuah pengabaian. Tidak menganggap Presiden sebagai tokoh kunci. Elemen penting dalam berbangsa dan bernegara ini. Bagaimana negara ini di masa depan tetap kokoh berdiri mendeklarasikan Anies saat Oktober dengan tanpa memberitahukan kepada Pak Jokowi sebagai presiden dan sebagai kepala negara. Menunjukkan jika Nasdem telah menikam dari belakang kepada Pak Jokowi. Ini menurut Begawan lagi. Lah makanya ketika ia mengklaim turut melahirkan perubahan atas nama Pak Jokowi, dan ia menyatakan setia sampai Oktober 2024, tetapi di 2/3 perjalanan malah melahirkan deklarasi perubahan pada koalisi di mana ia masih bertahan. Mengapa tidak semua menterinya ditarik saja? Semua dari pemerintahan. Nah, apakah Nasdem memang berniat berdiri di 2 kaki? Kalau dulu nuduh Pak Jokowi tidak berdiri di 3 kaki. Itu menunjukkan jika Nasdem menepuk dada. Presiden telah dikibulin itu. Pak Surya sengaja tidak memberitahu deklarasi mendukung Pak Anies. Lah membiarkan 3 kadernya masih di pemerintahan. Repot cilok ini. Nah, pemilih Metro TV ini terkesan ingin mempermalukan Presiden di depan parpol-parpol yang mendukungnya. Ini menurut Begawan loh. Lah, diakui atau tidak? Dia telah melemparkan bola panas ke istana. Pak Surya Paloh menunggu diusir agar politik playing victim bisa dimainkan, dizolimi dimainkan, agar ada simpati dari masyarakat. Di titik inilah kita tahu Presiden bukan tidak suka dengan Pak Anies, melainkan dengan cara-cara Nasdem yang menelikungnya, tidak memegang adab berpolitik, etika politik tidak dipegang. Publik melihat Pak Jokowi itu politisi yang patuh dengan aturan dan berbeda dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Politik itu soal aturan main dan Presiden taat aturan serta menjalani kehidupan politik dengan lebih baik. Iya toh. Nah, maka dari itu Nasdem kalau menarik menteri dari kabinet menunjukkan mereka melawan Pak Jokowi. Sementara jika Pak Jokowi mencopot kader Nasdem dari menteri menunjukkan Pak Jokowi mudah sakit hati. Biar dikira Pak Jokowi mudah baper. Nah, tidak ada bedanya dengan Pak SBY akhirnya. Pak Jokowi nggak seperti itu. Dia tetap patuh dan taat. Nah, bisa dibayangkan apa yang dirasakan oleh Pak Syahrul Yassin Limpo dan Bu Siti Nurbaya. Terutama ketika harus rapat kabinet. Parpolnya sudah berada di seberang pemerintahan dan mereka berdua berada di ruangan yang penuh dengan orang-orang yang kasak kusuk. Orang enak rasanya itu. Mesti orang wong Jawa tuh pekewuh gitu loh, melirik dan berkali-kali menatap mereka dengan tajam. Lah kira-kira ini sampai kapan mereka kuat bertahan di sana? Di kalangan pemerintahan itu, membayangkan saja rasanya sudah berat loh. Ini Begawan itu juga membayangkan, mesti banyak pekewuh banget loh, sungkan banget loh. Apalagi menjalaninya. Pak Surya mau sampai kapan Anda menyiksa kader-kader panjenengan di istana? Ya monggo lah dibicarakan dengan baik-baik dengan Pak Presiden Jokowi. Itu pesan Begawan lo ya. Gitu, oke lah, sudah. Sampai ketemu di ngompol-ngompol berikutnya dalam Ngopini Politik. Sampai jumpa.